Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Di Mimbar Sepekan kali ini kita kedatangan orang baru nih. Di koran Mimbar Umum. Sebenarnya abang ini udah lama nih di koran, tapi agak-agak malu kayaknya keluar, dan sekarang sudah mulai keluar lagi. Oke, ini dengan Bang Rizanul. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, ini aku keluar gara-gara Amel nih, ya kan? Wajib itu Bang, karena Bang Rizanul ini merupakan di Balitbang ya Bang ya? Aku diminta jadi litbang di Mimbar Umum. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bantu. Iya, harus Bang. Makanya abang yang setiap hari nih ngelihat gimana perkembangan dari koran Mimbar Umum ya Bang ya? Ya, setiap hari aku baca dan aku lihat. Kalau ada yang bisa diarahin, aku arahin. Kalau enggak ya kasih input lah. Oke, dan kali ini kita mau bahas apa yang menjadi topik utama dari koran Mimbar Umum dalam sepekan terakhir ini. Dan kayaknya aku udah denger-denger nih kotor dari tadi tuh Bang, itu jelasin kotor itu Bang. Jadi memang kayaknya sebetulnya nggak begitu terkejut aku sama kata predikat kota terkotor itu, karena pernah ya. Jadi kalau menurut abang lah, kasat mata dan pemberitaan selama ini, itu gimana dengan kota Medan sendiri? Jadi aku pribadi pun sebetulnya agak setuju dengan kata terkotor itu Mel, terutama 2 bulan terakhir ini ketika proyek berjalan masif di kota Medan. Itu bahkan di Jalan Sudirman yang jadi pusat kota pun nggak jauh dari rumah gubernur pun berserak itu Mel. Sampahnya Bang ya? Sampah bekas kerjaan galian segala macam itu kan salah satu indikasi kotor kan. Nah kalau di depan mata kita, di teras kita begitu ya wajar sih, tapi kita lihat yang di depan mata kita aja lah udah. Kita nggak usah dulu jauh-jauh menyalahkan hoax atau segala macam. Kayaknya sampah galian di jalan-jalan besar itu bukan hoax lah. Iya, itu benar-benar bekas-bekas proyek itu kan hoax lah ya. Pasti masyarakat juga itu benar. Aku yakin orang-orang di rumah juga tahu itu. Iya kan. Terus Mel, apa lagi nih? Itu kan tentang Medan. Ada juga tentang ibadah haji. Nah, itu kayaknya bukan yang baru tuh Bang. Aku kayak merinding kalau udah cerita itu. Aku kalau itu udah gini, aduh, mamaku tabungannya segini loh, dia udah dapat porsi loh, sempat nambah. Aduh mah, gimana nih? Itu dia, kan aneh itu kan. Terus kalau kita baca, aku nggak ingat angka-angkanya ya, datanya. Tapi kalau nggak salah dari 39 sekianan menjadi 69 sekianan. Dari pemberitaan kita nampak bahwa itu naik karena berkurangnya subsidi dari pemerintah. Nah, itu subsidi. Entah subsidi pemerintah atau dana talangannya, dana aku lupa ya. Karena banyak kali yang kulihat ya. Jadi kalau dulunya waktu 39 itu support dari dana keuntungan pengelolaan haji itu apalah namanya itu ya. Itu 70% dari total dana haji yang dikumpulkan, yang dihitung. Jadi memang dana haji itu sebetulnya tidak 39 juta. 39 juta itu ternyata hanya 30% dari dana haji sesungguhnya, ya kan? Karena dana haji itu kan nggak hanya ongkos naik haji perorangan, karena dia juga akan membayar si ini, si itu segala, bahkan petugas haji segala macam kan. Bahkan wartawan peliput haji pun ada. Gratis itu semua. Itu malah digaji ya Bang ya. Itu kan dari sana juga. Tapi wajar itu. Nah, sekarang talangan itu tidak lagi 70%. Tapi berkurang menjadi sekitar separuhnya. Ya kan? Nah, kalau itu berkurang, rupanya dana yang dikelola, aku asumsikan itu dana haji yang udah dikelola, ada yang dikelola oleh. Kalau di Malaysia mungkin dana tabung haji gitu ya, yang dikelola oleh pengelola haji atau pengelola dana haji. Nah, berarti kan dana di sana berkurang, sehingga
yang diberikan tidak lagi sama dengan tahun sebelumnya. Kenapa bisa berkurang? Itu dia kita kata. Apa yang terjadi? Apa itu kira-kira? Nah, mungkin Amel bisa cari tahu lah ya. kita nggak boleh asumsi-asumsi, kita harus cari tahu apa yang terjadi. Kita masih cari tahu terus itu. Kenapa? Karena jangan, kan hari ini juga Presiden bilang kemarin Presiden bilang itu kan masih prediksi, masih hitungan, belum final. Ya, sebelum final segala sesuatu itu harus final dan transparan lah maunya. Tapi kan Bang, isu-isu yang beredar di masyarakat ini kan sudah seminggu nih berjalan. Ya. Jadi mereka bilang, itulah kenapa mesti bangun, katanya kemarin ada sempat rencana pembangunan tol menggunakan dana haji. Itu jadi terungkit lagi tuh Bang. Ya, Nah, itu gimana? Itu yang seharusnya ditransparansikan. Apa betul dana-dana haji itu yang dimanfaatkan sehingga berkurang sehingga jamaah yang jadi korban, ya kan? Janganlah gara-gara pembangunan masyarakat jadi korban, karena esensinya pembangunan itu justru untuk mensejahterakan masyarakat, bukan memudahkan segala sesuatu urusan pemerintahan atau pengelola, gitu kan? Karena itu dananya beda, itu dana pembangunan aja loh, ini dananya dana haji khusus. Bahkan aku baca di satu tempat di negara yang paling keras itu di Afghanistan ya, Taliban itu bahkan memulangkan sisa dana haji kepada jamaah. Iya, ini pun terjadi ya Bang saat Arab Saudi menurunkan biaya haji gitu, kita malah naik. Ada beberapa faktor haji memang kita baca itu pemerintah Arab Saudi menyesuaikan harga, karena kita dari dulu terbiasa dengan kata penyesuaian. Penyesuaian, tapi penyesuaian bagus bagi masyarakat, turun. Ya kan? Ini kayaknya di kita kayak penyesuaian juga ya? Kayak BBM nih. Kayak BBM sekali naik dia nggak turun. Nah, itu yang kita takut. Tapi semoga kalau memang betul kata Presiden kita ini belum final, difinalkan dengan transparansi yang betul-betul jelas dan betul-betul lah segala suatu dana yang haji itu manfaatkan untuk haji lah. Itu harapan masyarakat. Jadi yang baca ya. Memang benar-benar karena ini istilahnya untuk ibadahnya ininya sebenarnya Bang ya. Dan kalau betul seperti yang orang Taliban itu lakukan, dana setoran haji itu memang dananya jamaah, ya kan, walaupun berlebih. Itu memang haknya jamaah. Jadi ketika itu terjadi ada jamaah di sini, keluarga haji di sini keberatan, itu kurasa masih fair ya. Dan pemerintah harus buktikan itu. Oke Bang. Bang, aku minta satu lagi lah Bang yang kita bahas. Ada, kalau itu Mel, tenang Mel. Apa ini itu? Baru nih Mel. Baru muncul nih ya. Kayaknya bakalan kita kembangkan selain yang tadi. Yang tadi kayaknya masih terus juga akan kembang terus berjalan sampai pekan depan, sampai insya Allah mudah-mudahan sampai tuntas lah. Ya akan tetap kita ikuti lah ini kayaknya. Tugas Abang ini untuk ngikutin. Ya kalau aku lupa maaf ya. Tapi aku ingatkan aku ya Mel. Oke Bang. Nah satu lagi nih Mel, kemarin ini kan aku baca di tempat kita memang belum Mel, di tempat kita belum keluar itu, tapi aku baca di media lain bahwa wali kota kita sempat merasa tidak nyaman dengan gangguan di proyek-proyek fisik. Proyek-proyek fisik gimana? Yang sedang dilakukan di kota. Kabarnya ada gangguan dengan gaya premanisme. Itu kan memang sudah. Ya kalau itu kita nggak. Jadi rahasia umum lah Bang ya kalau untuk itu. Tapi kan dulu semenjak Pak Sutanto jadi Kapolda kita, itu kan agak jauh turun. Nah, agak jauh turun ya. Kalau dulu Mel, aku ingat kutumpuk aja pasir depan rumahku, udah ada yang datang, ya kan? Marah, suruh bersihin langsung segera. Istilahnya PS, aku nggak tahu apa itu PS ya. Peserta selanjutnya tuh apa nggak tahu lah ya. Setempat. Oh gitu. Pemuda setempat. Tapi pemuda setempat biasanya baik-baik ya Mel. Masa pemuda setempat gangguin keluarga kan enggak ya? Enggak jangan sampai. Nah, gaya premanisme itu ditanggapi sama Bang Wara Sinuaji, aku kenal nih dulu. Dia pernah ngajar di USU nih, ya kan? Akademisi lah ya Bang ya? Ya, kayaknya dia udah pensiun. Udah pensiun? Nah, dia udah pensiun, tapi tetap dia akademisi. Kurasa apa yang dibilang Bang Wara ini betul, kita harus support ini. Dia bilang negara tidak akan kalah dengan preman, itu pas. Jadi kalau kurasa
aku panggil Dek Wali lah ya, karena dia lebih kecil. Kalau Dek Wali paham itu, tegas aja lah, ya kan? Tegaskan tentang premanisme ini. Iya, maksud tegas terhadap tindakan yang dia rasa memberatkan itu. Kalau saya memberatkan, lapor sama polisi. Karena itu biasanya kalau preman ya, ini ya Bang, itu kan biasa ada yang pelindung di atasnya gitu. Iya, kalau udah polisi kan pelindungnya itu nggak mungkin Nggak bisa berlindung lagi kan. Karena dalam lagi. frame aku polisi itu yang justru melindungi kita. Kan ada apa, pengayom, aku sampai lupa aku saking dekatnya sama polisi itu. Jadi istilahnya kalau memang benar-benar ada dan memberatkan, ya lapor aja. Ya. Nah, tapi kalau memang mau membina juga PS, kalau kita anggaplah PS, ya ikut sertakan mereka juga nggak salah kan, kasih mereka tanggung jawab. Jadi istilahnya jalankanlah kolaborasi itu ya Bang ya. Aku malu menyebutkan itu. Karena itu kolaborasi medan berkahnya. Kolaborasi itu kalau dijalankan dengan baik, berkahlah dia. Iya. Ya kan? Jangan kayak kemarin aku sering sekali pula agak meledek jadinya. Ketika hujan, air itu berkolaborasi. Ya kan? Saking banyak kolaborasi air, menumpuk di jalan-jalan. Nah, janganlah sampai kayak gitu. Kan jelek kolaborasi yang begitu. Nah, kolaborasi yang baik, yang berkah itu betul. Kalau memang pemuda setempat perlu sesuatu yang dibantu, kasih mereka kailnya, yang kasih mereka uangnya. Kasih kail, jangan uang. Iya. Jadi mereka bisa mengelola kail itu menjadi uang. Nah, karena kalau nggak salah ada satu janji dari Dek Wali ini dulu waktu dia mencoba maju jadi wali kota dan berhasil ya. Kalau salah dia mau bikin tempat-tempat pengembangan kemasyarakatan di setiap kelurahan, kalau nggak salah, atau kecamatan atau kelurahan lah. Iya, ada itu apa ya, dilengkapi dengan wifi malah itu rencananya ya. Kalau itu dari situ loh mulai pelan-pelan. Belum ada ya Bang yang terrealisasi itu ya Bang, kayak belum ada nampak ya. Kita tunggulah dari wartawan kita ya. Kita tunggu aja gimana perkembangannya ya. Iya, pokoknya kita berharap yang kotor-kotor ini juga bisa ditanggulangi masyarakat, karena pemerintah juga nggak salah-salah kali kurasa di sini. Masyarakat kita juga pula buang sampah ke paret, ke sungai segala macam. Itu juga salah kan. Ya pantas lah kalau kotor. Iya. Tapi kalau proyek juga janganlah sampai kotor-kotor kali. Benar. Terus masalah dana haji seperti tadi, janganlah sampai 2 kali lipat, ngeri mak katanya kalau. Iya. Transparan juga lagi Ya itu yang kita minta semua transparan. Iya. Termasuk dalam kotor ini juga. Iya. Nah, ya kan, transparan. Kotor, haji dan preman itu yang penting transparan. Kalau nggak ada transparansinya, sepreman-premannya orang ketika diajak bicara dengan baik dan transparan, mereka juga akan ngerti kok. Karena mereka manusia kan. Dan kita berharap kota ini lebih manusiawi. Itu aja. Cocok? Cocok. Oke. Ya, kita akhir dulu Bang ya. Oke Mel. Tapi Bang, makasih. biasanya Bang, sebelum mau bilang terima kasih, biasanya Bang sebelum mengakhiri mimbar sepekan, kita promosi Bang. Enggak, Abang ikut promosi juga Aku Bang? betul sih Mel. Aku semenjak gabung di sini aku tengok banyak kali perubahan di mimbar umum nih. Iya. Kurasa rugi kalian kalau nggak baca mimbar umum ini lah. Iya. Tampilannya makin keren kan Bang? Bukan tampilannya aja, makin dekat dengan orang Medan. Cobalah kita tengok sini kan. Mulai dari gubernur sampai ke wali kota, kita tegur di sini, bukan tegur nakal ya. Kita ajak, ayolah bangun kampung kita. Gitu. Digelitik sedikit lah Bang ya. Ya, istilahnya. kita enggak lah itu, cuman ayolah kita ngobrol gitu. Iya. Nah, gitu. Biar tahu gitu Bahkan ya kan. akademisi segala macam kita ajak ngobrol sini. Kalian juga lah aktif sini, ada Amel di sini. Amel bakal siap bantu kita. Ya. Oke, Bang, sebelum itu ini koran mimbar umum tetap dengan tampilannya yang keren. Ya. Oke, ini bisa didapat di counter-counter. Ada satu lagi yang Apa baru lagi, buat pemirsa kita. Oh iya, di Kita tahun punya politik. ini sekarang di halaman belakang kita. Mimbar Demokrasi kita punya 2024. mimbar demokrasi, ya kan?
ikut serta dan aktiflah kita menentukan arah negeri ini. Manfaatkan mimbar umum, serta dengan mimbar umum, maka Anda akan menjadi bagian dari masyarakat umum. Keren. Dan kayaknya kalau ada pemberitaan bisa hubungi ke mimbar umum ya. Pasti. Jadi kita bisa memberitakan dan masyarakat jadi tahu ya Bang ya. Mau talk show ada Amel. Kalau Amel kurang kuat, ada Bang Rizano. Ada aku. Oke. Oke Bang, makasih. Ini ya tampilan koran hari ini Rabu ya. Rabu. Ini hari Selasa. Ini kita nggak ngambil banyak-banyak ya, 3 aja. Terus yang ini hari Kamis. Oke. Ini korannya dengan harga tetap Rp4.000 ya Bang ya? Belum 4.000. Wah, itu lebih murah daripada rokok lah. Iya. Daripada beli rokok. Iya. Bagusan beli ilmu ya Bang ya? Iya, betul. Oke. Bang, makasih. Aku tutup dulu Bang ya. Makasih bincang-bincang kita dengan Bang Rizano. Begitulah pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.